Pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya senang sekali saya ceria pasti bisa menjumpai Anda di 8-11 Show. Ya pemirsa, kita sudah memasuki di bulan kedua di tahun baru di tahun 2014 ini. Tentu masih lekat di benak kita mengenai hal atau momen penting yang terjadi di tahun 2013 lalu. Sedikit kita flashback di akhir tahun 2013 adalah salah satu momen penting adalah keberlanjutan mengenai pelestarian hutan yang terrealisasi dalam Badan Reducing Emissions from Deforestation and Degradation atau REDD+. Dan ini sekaligus juga menjadi awal baru mengenai pengelolaan hutan Indonesia dan juga ekonomi hijau. Dan kita akan membahas ini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir bersama kami. Kali ini sudah ada Bapak Martual Sirait selaku Dewan Kehutanan Nasional. Selamat pagi Bapak. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Dan tentunya kita juga akan tergabung via telepon dengan Bapak Heru Prasetyo selaku Ketua Badan Pengelola dari REDD+ ini sendiri. Selamat pagi Bapak Heru. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Heru ya. Akan hadir. berbincang bersama kami di sini via telepon dan tentu kita akan membahas juga mengenai bagaimana sebenarnya kondisi hutan yang ada di Indonesia. Ini mungkin Bapak Martual bisa menjawab bagaimana sebenarnya kondisi. Iya, terima kasih. Memang kondisi hutan kita cukup memprihatinkan. Saya mencatat ada sekitar 5 masalah dalam hutan ini sendiri. Hutan dan lahan tentunya kalau kita bicara tentang REDD. Pertama adalah tingginya emisi yang dihasilkan dari hutan dan lahan. Kedua, turunnya degradasi atau kerusakan hutan yang terjadi. Besarnya konflik kehutanan yang ada yang berkaitan dengan izin-izin skala besar. Kemudian juga terkait dengan hal-hal lain seperti dugaan korupsi, kemudian belum padunya kebijakan-kebijakan antar sektor yang terlibat dalam pengelolaan hutan dan lahan saat ini. Ini yang sungguh memprihatinkan dan saya pikir harus menjadi perhatian serius, terutama Badan Pengelola REDD yang baru dibentuk pada bulan Agustus dan ditetapkan di akhir ketuanya tahun lalu begitu ya. Ya. Dan tentunya kalau kita lihat juga permasalahan yang banyak sekali yang terjadi di hutan Indonesia ini sendiri mengacu juga menjadi awal baru pengelolaan hutan Indonesia dan juga ekonomi hijau yang dibentuk oleh Badan REDD+ ini sendiri. Nah, mungkin Bapak Heru bisa dijelaskan sebenarnya apa sih Badan REDD+ ini sendiri, Bapak Heru? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Badan REDD itu E-nya kan emisi ya. Jadi reduksi dari emisi yang datangnya dari deforestasi dan degradasi hutan. Artinya kita mengatakan fokusnya berangkat dari emisi. Kita tahu Pak Martua tadi mengatakan bahwa emisi merupakan salah satu masalah di kehutanan. Emisi ini Indonesia emisinya cukup besar dan 83% dari pengurangan yang dijanjikan Presiden itu akan datang dari pengelolaan hutan dan lahan. Ini menjadi sangat penting. Tapi Mbak ingin saya luruskan bahwa masalah REDD itu memang masalah menyangkut masalah hutan, tapi lebih dari itu. Persoalannya begini, di Indonesia ini kawasan hutan itu didefinisikan atau hutan itu didefinisikan dengan kawasan hutan. Nah, padahal pada satu saat di mana lahan hutan tersebut digunakan untuk perkebunan misalnya, maka kawasan tersebut dialih fungsikan. Begitu dia dialih fungsikan, anggapan dari birokrasi itu mengatakan itu bukan lagi hutan. Nah, reduksi emisi itu akan perlu datang dari yang masih merupakan kawasan hutan maupun yang bukan lagi dianggap secara administratif sebagai kawasan hutan. Sebagai contoh saja, untuk agak sedikit lebih nyata, Indonesia itu memiliki banyak sekali ladang gambut. Nah, ladang gambut ini ada di dalam hutan atau di luar hutan, sesuai dengan peruntukan seperti fungsi yang saya sampaikan tadi. Gambut memberikan emisi 7-8 kali lebih banyak daripada kalau hutan itu di lahan kering. Sehingga kalau kita mengatakan emisi ini termasuk emisi yang datang dari gambut yang 8 kali lipat dari yang keluar dari hutan tadi dan dari lahan kering itu sendiri. Dengan demikian, Badan REDD+ yang dibangun didirikan oleh Presiden itu akan melingkupi lebih dari satu sektor. Ada sektor kehutanan, ada sektor perkebunan, ada sektor pertambangan, semua yang berada di
Tadi kalau dikatakan Pak Martua istilahnya adalah hereditary, itu tadi akan harus dikawal oleh Badan Redclass ini, khususnya berangkat dari emisinya. Tapi tidak mungkin kita mengatasi hanya emisinya kalau masalah-masalah lain juga tidak disikapi. Misalnya konflik, misalnya masalah yang berkaitan dengan tata kelola yang lebih baik dari perizinan misalnya. Jadi Badan Redclass dibentuk oleh Presiden dengan tujuan mengurangi emisi, tapi Presiden memberikan satu catatan penting. Emisi harus berkurang, tapi tidak mengurangi rate pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang diutamakan, tapi pengurangan emisi juga lebih diutamakan lagi. Berarti dua hal itu yang menjadi tantangan dari Badan Redclass. Jadi itu adalah tantangan terbesar untuk mengurangi emisi begitu ya. Mungkin kita tanya kepada Bapak Martua, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan emisi karbon ini sendiri, Pak? Iya, setiap pembukaan lahan. Tapi sebelum itu saya mungkin kesempatan ini ingin mengucapkan selamat dulu ke Pak Heru dengan ditunjuknya sebagai Kepala Badan Pengelola RED, karena harapan tentu banyak pada Bapak dan kelembagaannya untuk ke depan memperbaiki permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan dan lahan. Baik, selamat sekali lagi untuk Pak Heru ya, Bapak Heru. Terima kasih semua. Iya, baik. Bisa dijelaskan sedikit mengenai emisi karbon ini sendiri? Tentang emisi karbon itu sendiri, setiap pembukaan lahan menyebabkan adanya emisi yang dihasilkan dari pembukaan lahan, baik itu dengan menebang pohon atau vegetasi yang ada di atasnya, ataupun seperti dikatakan Pak Heru tadi, pembukaan lahan gambut yang menyebabkan gas metan melakukan emisi yang berapa kali lipat besarnya daripada emisi yang dihasilkan oleh pembukaan lahan biasa. Hampir setiap kegiatan manusia menyebabkan emisi. Asap knalpot kita saja menghasilkan emisi, sampah kita menghasilkan emisi. Tetapi seperti Pak Heru katakan, 80% emisi Indonesia memang berasal dari lahan dan hutan. Sehingga lahan dan hutan ini menjadi fokus penting bagi penurunan emisi Indonesia. Oke, baik. Nah kalau kita lihat juga Bapak Heru, ini kita melihat apa saja sih skema yang telah dibuat oleh REDD Plus ini sendiri atau RED Plus ini sendiri, dan juga apa manfaatnya bagi Indonesia? Oke, jadi pada waktu kami diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk merancang skema REDD Indonesia, kita melihat dan belajar seperti yang disampaikan Pak Martua tadi, bahwa masalahnya itu kompleks, tidak hanya masalah pengurangan emisi, apalagi juga diharuskan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, ada masalah yang berkaitan dengan regulasi, ada masalah yang berkaitan dengan kapasitas di lapangan. Kita sering mendengar, Mbak, bahwa kita sudah mempunyai suatu taman nasional dan kemudian harus dijaga, tapi resources yang ada untuk menjaga taman nasional itu tidak cukup. Jadi untuk itu bagaimana kita tetap bisa menjaga taman nasional supaya tidak terjadi penebangan liar misalnya, karena penebangan liar akan menimbulkan emisi. Jadi ini resources yang kurang, kapasitas yang kurang di lapangan itu juga harus diadres. Jadi selama masa Satgas ini membentuk 3 bagian besar, 3 komponen besar. 3 komponen besar apa saja Bapak? 3 komponen besar ini bernaung di bawah strategi nasional Redclass. Satu adalah Badan Redclass ini harus berdiri. Bapak Presiden memberikan satu amanat yang sangat spesifik. Badan Redclass karena sifatnya lintas sektor harus melapor langsung pada Bapak Presiden. Jadi Badan Redclass ini melapor langsung kepada Bapak Presiden, menangani masalah-masalah secara lintas sektor, itu badannya. Kedua, pada badan skema ini juga harus mempunyai suatu unit yang bisa melaporkan, mengukur, dan kemudian melaporkan, dan juga diverifikasi emisi yang terjadi. Karena kalau misalnya kita menebang satu pohon, emisinya berapa? Tapi kalau kita menggali sumur di ladang gambut, emisinya berapa? Kalau kita misalnya menanam padi di ladang gambut dengan mengeringkan ladang gambut sendiri, seperti Mbak tahu, ladang gambut itu tergenang air ya. Iya, baik. Nah,
kalau airnya dikurangi, emisinya berapa. Nah, itu Oke. harus ada yang memeasure itu, mengukur itu. Jadi artinya bahwa Presiden ini sendiri juga mendukung penuh begitu ya terhadap RED Plus ini sendiri ya. Nanti pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bapak Heru Prasetyo dan juga Bapak Martua Sirait. Namun setelah jeda pariwara berikut. Didukung oleh